Salam jumpa. Selamat datang kembali di dalam perkuliahan Mikrobiologi Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Bersama saya Amarila Malik. Untuk 6 sesi perkuliahan ke depan akan memandu perkuliahan yang dilaksanakan secara daring ini. Topik ketujuh perkuliahan ini mencakup analisis keamanan sediaan farmasi dan makanan secara mikrobiologi. Berikut adalah referensi yang dapat digunakan untuk mempelajari lebih lanjut topik ini. Setelah mengikuti materi topik ketujuh ini, mahasiswa diharapkan mampu melaksanakan analisis keamanan sediaan farmasi dan makanan secara mikrobiologi. Adapun pokok bahasan topik 7 ini adalah sebagai berikut, yaitu identifikasi bakteri Clostridium perfringens, identifikasi bakteri Salmonella typhi, identifikasi bakteri Staphylococcus aureus, identifikasi bakteri Pseudomonas aeruginosa, identifikasi bakteri Bacillus cereus, identifikasi bakteri Vibrio parahemolyticus, dan identifikasi bakteri Vibrio cholerae. Mahasiswa diminta untuk mempelajari identifikasi bakteri-bakteri tersebut dengan mengacu pada Farmakope Indonesia edisi terbaru dan juga membandingkan dengan sumber-sumber lain yang merupakan metode baku yang telah digunakan selama ini. Pokok bahasan topik 7 selanjutnya adalah pengujian sterilitas sediaan farmasi dan alat kesehatan, pengujian potensi antibiotik, dan pengujian potensi vitamin. Identifikasi bakteri Vibrio parahemolyticus, dan identifikasi bakteri Vibrio cholerae. Pengujian sterilitas sediaan farmasi dan alat kesehatan. Pengujian ini mengacu pada Farmakope Indonesia edisi terbaru. Tujuan dari pengujian sterilitas ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya mikroorganisme hidup
atau yang mempunyai daya hidup dalam suatu sediaan yang telah disterilkan. Pengujian sterilitas dilakukan terhadap sediaan farmasi dan alat kesehatan yang pada kemasannya ditandai dengan tulisan steril. Adapun sediaan farmasi tersebut antara lain sediaan yang disuntikkan, yaitu obat suntik dan infus. Sediaan obat mata steril, misalnya tetes mata, salep mata. Sediaan bedak tabur steril. Sediaan tablet implan, sediaan larutan steril, dan alat kesehatan untuk tindakan bedah, misalnya benang bedah, kapas steril, kasa steril, dan peralatan steril lain. Mahasiswa diminta untuk mempelajari metode pengujian sterilitas sediaan farmasi dan alat kesehatan dari Farmakope Indonesia edisi terbaru. Pengujian potensi antibiotik. Pengujian potensi antibiotik mengacu pada Farmakope Indonesia edisi terbaru. Antibiotik adalah suatu senyawa yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang pada konsentrasi rendah dapat memusnahkan atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain. Tujuan dari pengujian potensi antibiotik adalah memberikan jaminan bahwa kualitas dan mutu antibiotik yang digunakan dalam pengobatan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Prinsip dalam sediaan obat yang mengandung antibiotik adalah membandingkan dosis larutan sediaan uji terhadap dosis larutan baku pembanding yang menghasilkan derajat hambatan yang sama pada mikroba uji. Adapun metode umum pengujian potensi antibiotik antara lain adalah metode lempeng dengan menggunakan silinder atau kertas cakram. Berikutnya adalah metode turbidimetri dengan menggunakan tabung atau cawan mikro atau microplate. Selanjutnya, mahasiswa diminta untuk mempelajari penetapan potensi antibiotik menurut Farmakope Indonesia edisi terbaru.
Pengujian potensi vitamin. Pengujian potensi vitamin juga mengacu pada Farmakope Indonesia edisi terbaru. Adapun prinsip dari pengujian ini adalah membandingkan dosis larutan sediaan uji terhadap dosis larutan baku pembanding yang menghasilkan derajat pertumbuhan yang sama pada mikroba uji. Tujuan dari pengujian ini adalah memberikan jaminan bahwa kualitas dan mutu vitamin yang ada dalam sediaan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Berbeda dengan uji potensi antibiotik, uji potensi vitamin didasarkan atas peningkatan pertumbuhan mikroba uji. Selanjutnya, mahasiswa diminta untuk mempelajari pengujian potensi vitamin dari Farmakope Indonesia edisi terbaru. Terima kasih atas perhatian selama mengikuti perkuliahan topik ke-7 ini. Sampai bertemu lagi di sesi selanjutnya.